sakit fisik, ditambah hinaan, ditambah tekanan psikologis. Namun Khabbab tetap kokoh. Seperti batu karang yang diterjang badai, imannya yang kokoh telah membuatnya mengabaikan rasa sakit dan pedih yang dideritanya akibat siksaan yang kejam. Dari peristiwa yang memilukan ini, maka Khabbab pantas mendapat julukan Guru Besar Pengorbanan. Dalam setiap zaman, Tuhan menghadirkan manusia pilihannya. Mereka bukan hanya pengikut, tapi pilar penopang misi kenabian. Dan di antara para pilar itu, ada satu nama yang mencuat, bukan karena ketenarannya, tetapi karena pengorbanan, keberanian, dan luka-luka yang menjadi saksi bisu keteguhan iman. Dialah Khabbab bin Al-Arat, Guru Besar Pengorbanan. Hari ini kita akan menyelami perjalanan luar biasa seorang sahabat Nabi yang namanya mungkin jarang disebut. Namun dedikasinya mengguncang langit. Kisah ini bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang kekuatan, iman, kesabaran, dan perjuangan yang bisa membangunkan jiwa yang tertidur. Latar belakang dan masa remaja Khabbab. Khabbab bin Al-Arat berasal dari suku Tamim, namun sejak kecil ia mengalami nasib pahit. Ia ditawan dalam sebuah serangan, kemudian dijual sebagai budak di Mekah. Sebagai remaja, ia dijual kepada seorang wanita Quraisy bernama Ummu Anmar. Di rumah majikannya, Khabbab bekerja sebagai pandai besi, pekerjaan berat, keras, dan penuh risiko. Namun satu hal yang membuat Khabbab berbeda, ia memiliki pikiran tajam, hati yang lembut, dan keyakinan pada kebenaran yang sulit dipatahkan. Di usia muda, ia sudah mempertanyakan berhala-berhala yang disembah kaumnya. Ia merasa mustahil batu yang tak bisa bergerak dapat memberi manfaat atau mudarat. Tapi ia hanya seorang budak, pendapatnya tak punya harga. Namun hatinya tetap mencari cahaya. Bertemu cahaya Islam. Di suatu hari yang sunyi, kabar angin tentang sosok bernama Muhammad bin Abdullah mulai menyebar. Tentang ajaran tauhid, tentang Tuhan yang Maha Esa. Khabbab mendengarkan, ia merenungi, dan ketika akhirnya ia mendapat kesempatan berjumpa dengan Rasulullah, ia langsung tahu, inilah kebenaran yang selama ini ia cari. Tanpa ragu, Khabbab mengucapkan syahadat. Ia menjadi salah satu muslim awal, salah satu dari kelompok kecil yang kelak mengubah dunia. Namun, keimanannya adalah awal dari ujian yang sangat berat. Penderitaan Khabbab awal masuk Islam. Ketika Ummu Anmar mengetahui bahwa Khabbab telah masuk Islam, murkanya tak terbayangkan. Khabbab dipaksa meninggalkan agama barunya. Tapi ia menolak, dan penolakannya mengundang siksaan demi siksaan yang mengerikan. Ia diseret keluar rumah, tubuhnya diikat, kemudian bara api diletakkan di atas tanah, dan Khabbab dibaringkan di atasnya. Lemak di punggungnya meleleh, memadamkan api. Dagingnya terbakar, kulitnya menghitam. Namun dari bibirnya tak sekalipun keluar kata, "Aku kembali kepada kekafiran." Dalam riwayat, punggungnya begitu rusak hingga bertahun-tahun kemudian, sahabat-sahabat Nabi pun menangis ketika melihat bekas luka siksaan itu. Ketika penderitaan mencapai puncaknya, Ummu Anmar bahkan memanggil tukang besi untuk menempelkan besi panas ke kepala Khabbab. Siksaan itu bukan sehari dua hari, tapi berbulan-bulan. Sakit fisik, ditambah hinaan, ditambah tekanan psikologis. Namun Khabbab tetap kokoh. Seperti batu karang yang diterjang badai, imannya yang kokoh telah membuatnya mengabaikan rasa sakit dan pedih yang dideritanya akibat siksaan yang kejam. Dari peristiwa yang memilukan ini, maka Khabbab pantas mendapat julukan Guru Besar Pengorbanan.
harapan baru dalam dakwah rahasia. Di tengah penderitaan itu, Khabbab menemukan kekuatan ketika berkumpul bersama para sahabat di rumah Al-Arqam. Ia salah satu yang aktif hadir di rumah itu, pusat dakwah rahasia Islam pertama bersama Rasulullah. Ia menjadi penguat bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Ia mengajarkan ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah dengan suara pelan penuh ketenangan. Tak banyak orang tahu, sebagian besar sahabat awal belajar tauhid dari Khabbab, sang budak pandai besi. Karenanya, Khabbab bukan hanya pejuang yang bertahan dari siksaan, ia juga seorang guru. Guru pengorbanan, guru keteguhan iman. Peran Khabbab pada Umar bin Khattab saat masih jahiliyah. Ketika Umar bin Khattab masih menjadi musuh Islam, Khabbab memiliki peran penting dalam kisah masuk Islamnya Umar. Umar sedang menuju rumah adiknya, Fatimah, yang ketika itu telah masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Fatimah dan suaminya Said bin Zaid sedang belajar Al-Quran dari Khabbab. Saat Umar datang tiba-tiba, Khabbab bersembunyi. Terjadi keributan. Umar memukul adiknya hingga berdarah. Namun ketika ia melihat lembaran ayat yang mereka baca, hatinya bergetar. Setelah Umar luluh dan ingin bertemu Rasulullah, Khabbab keluar dari persembunyiannya dan berkata dengan penuh keyakinan, "Wahai Umar, sungguh aku berharap engkaulah yang dipilih Allah untuk memuliakan agama ini." Dan benar, tak lama setelah itu, Umar masuk Islam. Nama Khabbab tak selalu disebut dalam kisah itu, tapi perannya sangat besar. Hijrah dan perjuangan di medan tempur. Ketika umat Islam hijrah ke Madinah, Khabbab termasuk di antara mereka. Di sana, ia menemukan kehidupan baru, bebas, merdeka, dan dihargai sebagai manusia. Khabbab ikut serta dalam berbagai peperangan besar, Badar, Uhud, Khandak, dan pertempuran lainnya. Meski luka-luka di punggungnya membuatnya tak sekuat sahabat lain, semangatnya selalu berada di garis depan. Ia bukan hanya bertempur dengan pedang, tapi juga dengan doa, semangat, dan pengorbanan yang tak pernah pudar. Masa tua Khabbab dan warisan abadi. Di masa tuanya, Khabbab menjadi teladan kesabaran. Orang-orang sering meminta nasihat kepadanya. Suatu hari, ketika seorang pemuda mengeluh tentang kabar buruk yang menimpanya, Khabbab menyingkap punggungnya. Pemuda itu menangis. Ia tak menyangka luka-luka itu masih ada, membekas hitam dan cekung. Khabbab berkata, "Inilah jalan yang kami pilih, tapi kami bersabar, karena kami tahu balasan Allah jauh lebih besar." Di masa Umar dan Utsman, Khabbab mendapat gaji besar, karena termasuk golongan muhajirin yang masuk Islam lebih awal, namun gaji yang besar tersebut tidak digunakan untuk bermegah-megahan. Dari gaji tersebut ia membangun rumah sederhana. Kemudian, hartanya disimpan di rumah tersebut untuk keperluan siapapun orang yang membutuhkannya. Hingga ia berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah menutupnya walau dengan selai benang, dan tidak pernah menghalanginya terhadap siapapun yang memintanya." Pelajaran besar dari Khabbab. Khabbab bin Al-Arat mengajarkan kepada kita bahwa keimanan bukan hanya kata-kata, bahwa perjuangan bukan sekadar retorika, bahwa kesabaran bukan hanya menunggu, tetapi bertahan ketika seluruh dunia memaksamu untuk menyerah. Ia adalah bukti bahwa satu manusia, meski miskin, terluka, dan tidak dihargai, tetap bisa mengubah sejarah. Semoga semangat perjuangannya menghidupkan kembali api dalam hati kita, api keyakinan, api pengorbanan, api kebaikan. Inilah kisah Khabbab bin Al-Arat, guru besar pengorbanan. Sampai bertemu di kisah penuh hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.